kisah Rumpang Tanpa Peta. Kadang manusia itu cuma bisa menghakimi doang. Orang-orang yang dianggap sampah justru malah nyelamatin kita dari jurang. Saya bisa bantu kamu keluar dari penderitaan ini. Kamu butuh uang kan? Nih, jual. Ayo, jual. Nanti kita bagi-bagi. Nah, nanti kita giniin kalau udah agak banyak. Nanti kita sawer. Keesokan harinya, teriakan sang ibu yang sangat keras memecah lamunan Jinggo. Ia masuk ke dalam rumah dan melihat sang ibu sudah menangis karena perlakuan sang bapak. Hampir setiap hari ia menyaksikan keributan kedua orang tuanya. Semua itu membuat ia tumbuh dan memiliki karakter tertutup dan sentimental. Kamu habisin semua dana asuransi kesehatan aku, Mas. Tega ya kamu. Aku lebih butuh itu kemarin. Kamu harusnya ngerti dong. Ngerti kamu bilang. Harusnya kamu yang ngerti kalau itu satu-satunya pegangan aku buat berobat. Gimana kalau sampai Jinggo tahu? Lagian, aku bakal balikin itu kok. Sabar dong. Aku kurang sabar apa selama ini lihat kamu gak kerja, selingkuh, main judi, dan kamu gak pernah nafkahin keluarga kita, Mas, semenjak Jinggo masuk SMA. Bahkan sampai aku divonis stroke, kamu gak peduli sama sekali dan malah kamu berhubungan sama perempuan lain. Kamu ngomong apa sih, Bu? Gak usah bawa dia. Aku udah capek banget sama kamu, Mas. Terserah kamu mau kayak gimana lagi sekarang. Apa sih, Bu? Gak usah lebay deh. Suara hembusan nafas yang terengah-engah oleh sang ibu disertai tangisan. Tanpa disadari, badan ibu sudah pucat dan kuning. Tak lama kemudian, ibu jatuh tergeletak. Bu, Pak, Bapak ngelakuin apa lagi sama Ibu? Masih kurang puas nyiksa Ibu selama ini? Pergi, Pak. Jinggo nggak melihat Bapak lagi. Bu, bangun, Bu. Tak disangka, ibu telah sampai di akhir hayatnya. Tangisan keras terlontar dari mulut Jinggo. Dunianya serasa seperti berhenti sejenak. Sepulang dari pemakaman, Jinggo masih memegangi bingkai foto almarhumah ibunya. Sesaat ia masuk ke dalam rumah, ia dikejutkan pemandangan yang sungguh menyakitkan. Ya, bapaknya kembali dan sudah mengemas seluruh barang-barangnya dan siap pergi bersama perempuan simpanannya yang selama ini Bapak jahat banget, Pak. Bahkan saat kuburan Ibu masih basah, Bapak udah berani bawa perempuan murahan ini ke rumah Ibu. Jaga ya mulut kamu, Jinggo. Bapak gak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Emang Bapak pernah ngajarin Jinggo? Selama ini aja, Bapak nggak pernah ada di sisi Jinggo. Cuma Ibu yang selalu peduli sama Jinggo. Rasanya Jinggo kayak gak punya sosok ayah. Salah sendiri punya ibu penyakitan. Itu tuh takdir. Kamu harus terima kenyataan dong. Berisik, gue nggak ngomong sama lu. Anak kurang ajar. Gak tahu diuntung kamu, Jinggo. Jangan panggil saya bapak kamu lagi. Jinggo juga nggak pernah mau punya sosok ayah kayak Bapak. Tolong pergi dari rumah ini. Saya cuma mau hidup tenang tanpa manusia-manusia seperti kalian. Jinggo cuma butuh Ibu. Dasar anak durhaka. Kehidupan yang pahit berturut-turut menimpa hidup Jinggo.
Mungkin tak pernah terlintas di benaknya kalau ia harus menanggung semua beban yang sangat berat ini. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, dan kita pun tidak tahu dan tidak menentukan apa yang akan terjadi hari esok. Keesokan harinya, Jinggo mencoba untuk tak lagi memikirkan perasaannya. Dia tetap bekerja dan mengedar, bahkan sehari setelah ibunya pergi untuk selamanya. Langsung edar lagi. Tangguh juga ya lo ternyata. Lampiasan doang paling. Emang Jing, kalau kita ngikutin alur kehidupan mulu, sampah tau gak? Konyol. Mending kita buat jalan kehidupan kita sendiri. Dan masih ada yang bisa lo syukurin sekarang, karena lo masih punya kita semua di sini. Lagian semua orang punya dosa kok, cuma beda jalan aja. Makasih ya. Ilah, masih aja murung lu. Kasian lah malam sekarang kita open table. Ya gak, style yuk. Gua tunggu di lantai agit ya malam sekarang. Duh, kalian aja deh. Gue mau ngedate malam. Dih, cowok baru lagi lu. Ada lah, cutting kampus biasa. Hehe. Gimana Jing? Mau gak? Boleh deh. Malam hari pun tiba. Tak anehnya, ya ada intel yang lagi-lagi mengawasi mereka. Uno, dos, tres, tequila. Guys, ciao yuk. Jam 3 pagi nih. Pagi kita harus bodek lagi kan? Iya juga, ayo deh. Bentar, gua ngambil hoodie. Izin instruksi pimpinan. Artinya hari ini kita akan menerima banyak bukti yang relevan. Hari-hari berlalu. Jinggo menjalani hidupnya yang terasa seperti mati. Jiwanya seperti hilang terbawa takdir kehidupan entah kemana. Tiada lagi persinggahan yang bisa ia hampiri karena rumah terbaiknya sudah pergi. Pagi hari, Jinggo menghampiri makam sang ibu, lalu ia memandangi dan mengusap nisan sang ibu. Bu, Jinggo gimana lagi? Jinggo semakin kehilangan arah, Bu. Di jalan menuju pulang, ia bertemu dengan sosok perempuan yang terlihat familiar dengan kacamata yang menjadi ciri khasnya. Ia perempuan yang pernah berhubungan buruk dengannya di masa lalu. Pak, air mineral sebotol ya. Oh, boleh Neng. Nadine, Hai Jinggo, masih ingat denganku? Kamu ngapain Jing? Tumben banget kita bisa pas-pasan begini. gak ngapa-ngapain, bisa minggir gak? Oke, then kamu serius gak apa-apa? You look so tired. Lo ngapain di sini? Pergi sana. Aku emang mau pergi kok, tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Hal-hal yang menimpa kita gak akan di luar kapasitas kita, Jing. Aku gak tahu apa yang kamu alamin, tapi kalau kamu perlu someone to talk, I'll be here. Izin instruksi pimpinan. Saya berhasil menemukan latar kehidupan orang yang selama ini pimpinan maksud. Baik, tetap fokus pada target dan cari bukti selengkap-lengkapnya. Jangan sampai lengah. Jinggo pergi seakan tak peduli, namun ternyata ia memikirkannya sampai ia pulang ke rumah.
Perkataan Nadine terus-menerus memenuhi pikiran Jinggo, seorang gadis lugu dan pendiam yang ia sukai semasa SMA. Tetapi ia tidak sempat memberitahu perasaannya kepada Nadine karena ia merasa malu dengan teman-temannya yang justru merundung Nadine yang terlihat pendiam dan kutu buku. Malam pun datang. Batang demi batang rokok dan racikan sabu kembali menemani hidupnya yang sepi malam ini, berharap ada yang bisa menjadi rumah untuk pulang. Heh Jing, lo bisa kerja gak sih? Kalau udah gak becus, mending berhenti aja, gak guna. Bisnis yang udah gue rintis dari lama hampir bangkrut gitu aja cuman gara-gara lo dicurigai Intel. Maaf bos, saya janji itu gak akan pulang lagi. Mas, pergi nggak? Ini. Oh my god, Mel, terus sini sama aku. Jinggo, Tolong singkirin ini dulu, please. Mereka bertatap-tatapan karena pertemuan kedua yang tidak disengaja. Gue boleh nagih janji lo nggak? janji apa? I need someone to talk. Sure, aku free kok sekarang. Mereka berjalan menuju taman kota, dan ketika sampai, Nadine dan Jinggo mencari lokasi ternyaman. Nadine mendengarkan cerita Jinggo yang telah lama memendam semuanya sendirian. Rasanya hidup Jinggo seperti kembali terisi. Tak pernah terlintas di pikirannya kalau sosok Nadine akan datang kembali di saat masa gelapnya menerka. Jinggo merasakan harap-harap dalam kehidupannya yang mulai muncul satu persatu, dan salah satu harapannya, ia ingin bersama Nadine selalu. Aku merasa kami sanggup kok. Kamu juga harus percaya sama diri kamu, Jinggo. Terima kasih banyak Nadine. Izin induksi pimpinan, terduga sedang berada di taman kota bersama perempuan yang sama seperti di daerah klaster kemarin. Ikut selidiki siapa perempuan itu. Jangan lupa dengan cara yang profesional. Baik pimpinan. Oh iya, aku perlu ke pusat kota sekarang, Jinggo. Kayaknya aku harus pergi deh. Oke Nadine, aku anter ya. Aku ada janji sama teman-teman naik busway. By the way, ini buat kamu. Have a nice day, Jinggo. See you. Jinggo bergegas pulang dengan mimik muka yang sudah lama tidak terlihat. Ya, Jinggo Siregar. Ia jatuh cinta. Dan malam ini, setelah sekian lama, ia tidak perlu sabu untuk bisa tidur nyenyak. Nadine beralih tempat menemui teman-teman tersayangnya. Hi girls. Hai Dim. Kamu dari mana aja, Nadine? Tumben ngaret. Aku tadi ketemu Jinggo. Kamu serius, Din? Cowok brengsek yang pernah bikin kamu malu satu sekolah itu? Guys, dia nggak sebrengsek yang kalian kira. Terbrengsek, circle bully, suka bolos, malak, merokok, main slot, balap liar, apalah semuanya. Karakter dia nggak gitu kok. Itu semua karena pergaulannya aja. Pokoknya ya, Din, kamu jangan sampai berurusan sama dia. Bahaya tahu. Tenang aja. Ya udah deh. Kalian lagi mau apa sekarang? Serius, aku mau dia balik lagi sih. Bisa gak ya? Mana bisa, orang udah asin. Asin. Aduh, udah deh. Busway-nya udah dateng tuh. Yuk. 1 minggu kemudian, hari Jinggo mulai membaik. Ia hanya mengonsumsi 0,2 gram sabu minggu ini. Pagi hari ia
ia sambut dengan pesan singkat yang sungguh memotivasi dirinya untuk memulai hari. Ya, Nadine Alicia lah pengirim pesan manis itu. Hari ini ia targetkan dengan pengedaran ke beberapa daerah sekitar pinggiran kota ditemani dengan beberapa rekan pengedarnya. Sore hari pun tiba. Jinggo hampir tiba di transaksi terakhir pada hari ini. Tapi, ada hal tak terduga terjadi. Ayo dong, lu pada belum mau mati kan? Berisik! Ayo kita mencar. Semasuknya Jinggo ke gang sebelah kanan, ia bertemu dengan Nadine. Jinggo? Bukan ini saatnya, please, jangan sekarang. Nadine pun merebut tas jinjing Jinggo dengan sekuat tenaga dan membuka isinya dengan tangan kosong tanpa terlapiskan apapun. Ia menyentuh sabu. Angkat tangan! Jangan bergerak. Bungkus sabu seberat 1 kilogram terjatuh ke dasar tanah, dan Nadine memegang barang bukti. Nadine tertangkap. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap sebagai salah satu tersangka pengedar narkoba. Bandar Sabu dan kawan-kawannya yang lolos itu sengaja membiarkan Nadine yang menjadi tersangka karena untuk melindungi Jinggo dari hukuman yang berat. Jinggo direhabilitasi di pusat BNN yang berada di tengah kota selama 3 bulan. Tiga bulan kemudian, saat Jinggo keluar dari tempat rehabilitasi, ia mendatangi lapas kepolisian. Dan ia dikejutkan dengan kabar bahwa Maaf Pak, pelaku pengedar narkotika jenis sabu atas nama Nadine telah dihukum mati pada tanggal 27 Mei lalu. Gak mungkin, saya mohon, tolong dilihat lagi data dirinya. Nadine Alicia, tempat tanggal lahir Bandung 24 Januari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, tertangkap sebagai terdakwa karena tuduhan pengedar narkotika jenis sabu pada tanggal 13 Maret 2024. Dihukum mati pada 27 Mei 2024 dan disemayamkan di TPU Antik Namaran.
Wih, berikan